dia berkomunikasi khusus dari kemarin dan hari ini ada sesuatu yang dibahas dengan saya terkait sesuatu saya tidak perlu sampaikan. Memang saya harus datang ke satu tempat tadi. Jadi ada hal yang harus saya lakukan. Kemarin malam dia kirimkan sesuatu kepada saya. Tadi pagi sudah saya laksanakan. Saya mendatangi suatu tempat untuk membahas terkait apa yang terbaik buat Laura, anaknya Nikita Mirzani. Nah, itu yang saya bahas, dan besok juga saya mungkin akan ke sini dengan seseorang juga. Jadi itu adalah yang terkait dengan persoalan laporan ini. Tapi hari ini saya memang ada keperluan lain. Ada beberapa laporan saya di sini yang harus juga saya tindak lanjuti. Tadi saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga Bang yang akan? Lembaga. Atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita, karena Nikita di Jepang, dia kirimkan sesuatu, tolong abang deh tindak lanjuti. Ya udah, saya tidak. Kalau saksi itu biar penyidik ya, tapi ini terkait dengan apa yang terbaik buat Laura. Ya, berat. Tapi sebenarnya ya, pertanyaan yang Mas sudah tahu jawabannya sih. Ini ini udah kehendak Allah. Kan aku bilang aku sangat mencintai dia, itu karena aku mencintai Allah. Kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita tuh benar-benar kita membuat skema yang jelas gitu soal itu. Jadi kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi pada saat Allah minta lagi ya, walaupun berat bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Saya masih punya anak 2 yang harus saya pertanggungjawabkan, itu juga titipan dari istri saya kan selalu dia sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana. Jadi ini saya harus kerjakan berat apapun. Aku yakin ya aku masih tetap pengen membuat dia bahagia, dan dia tahu bahwasannya saya menjalankan dengan baik amanahnya gitu. Aku akan simpan aja. Maksudnya dia ada di hati kita semua, dan aku nggak akan mungkin melupakan. Biarkan itu terjadi, cuman wujudnya aja yang ada. Ada anak-anak kita bersama-sama. Saya bilang anak-anak kita nggak mungkin sama lagi seperti ya, tapi kita harus bekerja keras, kompak bersama untuk membangun supaya ya kita tetap hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari itu lebih baik, bisa baik gitu. Dikirim doa lah pastinya, memastikan ya doa yang banyak-banyak supaya ya perjalanannya lancar gitu kita. Yang pastinya kan Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha gitu. Jadi memang itu berkali-kali supaya ya bagaimana yang tinggal itu yang kita bisa harapkan dia bisa berjalan dengan baik gitu. Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katai? Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat pas itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim.
dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua. Tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah. Kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem. Kita ini, tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu. Sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan. Memang susu dibalas rata. Baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini Ya kita meluruskan lah. luruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa itu usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang ke sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen, terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan itu. Ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka, kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Ya dari awal dari 1 hari setelah landing ya Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana. Ya kita ngeberesinnya ya lewat dari akhlaknya Loli, nggak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lo mau ke gabung di keluarga untuk Temannya yang inisial C. iya